Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul The Strangers, Prey at Night, 2018. The Strangers menceritakan, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang tinggal di taman rumah mobil terpencil untuk bermalam dibuntuti dan kemudian diburu oleh 3 psikopat bertopeng. Apakah bisa keluarga ini bisa bertahan oleh teror psikopat bertopeng? Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film ini diawali dengan suara ketukan pintu yang membuat pemilik rumah kebangun, dan langsung melihat keluar dan tiba-tiba. Halo? Scene pindah kepada keluarga yang mau pindah rumah, ada si ayah, ada si ibu, dan kedua anaknya bernama Kenzi dan si kakak bernama Luke. Di perjalanan si ibu menghubungi orang bernama Marvin, si ibu bilang kalau dia akan datang nanti jam 9 atau 10 malam. Singkat cerita mereka sampai juga di tempat tujuan, melihat suasana tempat terlalu menghororkan sekali. Mereka berhenti di kantor, untuk mengambil kunci penginapan, karena si ibu sudah menelpon tadi siang. Si ibu dapat kunci penginapan nomor 47 dan titipan surat dari paman Marvin. Setelah masuk dan merapikan barang, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, lalu si ibu membukakan pintu, ternyata seorang gadis yang bertanya, "Apakah ada Tamara?" Si ibu langsung jawab, "Kayaknya kamu salah trailer deh." Lalu si gadis pergi begitu saja. Merasa bosan di dalam trailer, Kenzi pergi keluar untuk mencari angin segar, lalu si ibu menyuruh Luke untuk menjaga adiknya, karena ini sudah terlalu malam. Kenzi? Di sisi ayah dan ibu, udah mau jos-josan ada ketukan pintu, lalu si ayah membukakan pintu, ternyata itu adalah gadis pertama tadi. Si ayah pun bingung, tambah bikin aneh lagi, gadis itu langsung aja pergi kayak pertama tadi, merasa ada yang tidak beres sama gadis itu. Si ibu dan ayah keluar untuk mencari kedua anaknya. Luke dan Kenzi udah mau jalan pulang ke trailer. Di tengah jalan mereka berdua melihat pintu trailer terbuka. Dengan naluri anak muda, mereka berdua masuk untuk melihat-lihat. Kenzi menemukan minum ketika mau ajak Luke minum bareng. Mereka dikagetkan suara di ujung kamar. Namanya anak muda kan, jiwa penasaran terlalu tinggi. Lalu mereka berdua dikagetkan dengan di dalam kain putih. Ternyata itu adalah mayat dari paman Marvin yang sudah almarhum. Beruntung mereka berdua bertemu sama ayah dan ibunya. Mendapat laporan begitu, si ayah menyuruh ibu dan Kenzi untuk masuk trailer dan lapor polisi. Luke dan ayah mau melihatnya secara langsung. Sampai di trailer, ibu dan Kenzi sangat kaget melihat HP mereka semua udah rusak, dan tiba-tiba ada wanita bertopeng membawa pisau. Dalam kamar mandi si ibu menyuruh Kenzi buat naik ke atas trailer. Beruntung Kenzi masih bisa selamat, tidak dengan si ibu, tewas ditusuk-tusuk di depan mata Kenzi oleh wanita bertopeng.
Luke dan ayah sampai di tempat Paman Marvin, dan si ayah melihat langsung apa yang terjadi sama Paman Marvin. Ketika mau lapor 911, tali teleponnya udah diputus, udah ancang-ancang mau balik ke tempat trailer, langsung dihadang oleh pria pakai kapak, lalu si ayah langsung mencari pistol dari Paman Marvin. Setelah dapat, si ayah langsung mengancam si pria berkapak untuk pergi. What? Sampai di trailer, si ayah sangat kaget melihat si ibu udah terbujur kaku. Tidak mau terjadi sama Kenzi, Luke dan ayah mencari dengan mobil, dan tiba-tiba akibat tabrakan trailer, si ayah mengalami luka parah, dengan tertancapnya kayu di perut, membuat si ayah tidak bisa bergerak lagi, dan Luke melanjutkan untuk mencari adiknya. Capek dikejar-kejar terus Kenzi masuk ke dalam trailer, tanpa Kenzi tahu di situ udah ada si wanita bertopeng, hampir aja Kenzi almarhum. Beruntung Luke datang di waktu yang tepat, yang bikin admin, Luke tidak membunuh aja dari wanita bertopeng ini, malah dibiarin hidup, bikin admin kesal aja, kampret. Are you gonna shoot me? Setelah masuk ke dalam trailer satu lagi, Luke mengobati luka dari Kenzi, dan tiba-tiba mereka berhasil lolos dari mobil psikopat, dan Luke meninggalkan Kenzi di bawah trailer karena sakit Kenzi belum stabil. Luke akan pergi sendiri untuk menghubungi 911 ke kantor. Sampai di kantor, Luke berhasil menghubungi 911 dan bilang tempatnya di Danau Gatlin, dan tiba-tiba orang bertopeng itu datang. Gatlin Lake. It's Gatlin Lake. Just leave us alone! Akhirnya Luke berhasil melumpuhkan satu orang bertopeng, dan Luke adu mekanik sama orang bertopeng satu lagi dalam air. Nasib tidak baik, Luke ditusuk di bagian belakang. Beruntung Kenzi datang tepat waktu, Luke diselamatkan yang hampir tenggelam. I need to get your help. Beruntung Kenzi ditemukan oleh polisi patroli di jalan, karena terlalu banyak omong, wanita bertopeng langsung aja membunuh polisi. Kenzi langsung masuk ke dalam mobil polisi, lagi mencari kuncinya sama wanita bertopeng, lalu Kenzi mengambil senjata polisi, tanpa basa-basi langsung dor, mamam tuh, kesal juga admin lihat wanita bertopeng ini. Sudah berhasil membunuh satu lagi, malah adegan drama lagi, gak langsung aja pergi, dihantamlah dari belakang. Lalu pria bertopeng menghantam dari samping mobil, hantaman kedua membuat mobil pria bertopeng jadi nyakut, lalu Kenzi keluar dengan menyalakan korek api, karena melihat bensin bocor. Setelah mobil pria bertopeng terbakar, Kenzi masih aja bisa dikejar dengan keadaan mobil yang sudah terbakar, sudah hampir terpojok pria bertopeng keluar dengan mencabut tancapan kaca di perut. Di akhir film Kenzi dan Luke selamat,
lalu Kenzi mendengar suara ketukan pintu. Dah lah, selesai film mah. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalu ke rumah lai.